Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bertemu kembali dalam renungan harian dari HKBP Batam, Resort Batam. Sebelum kita memulai aktivitas dan pekerjaan kita, mari kita terlebih dahulu beribadah kepada Tuhan. Kita bernyanyi. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga. Atas segala karunia dan berkat Tuhan, kesempatan hingga pada pagi hari ini, Engkau Tuhan masih tetap bersama dengan kami, memberikan kami kesempatan. Kiranya hari ini Engkau Tuhan berkati, berikan kami kekuatan, agar kami bisa melakukan segala aktivitas, kegiatan dan tanggung jawab kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan melalui Roh Kudus-Mu memberikan kami pengertian akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini, Jumat tanggal 10 September 2021, tertulis dalam kitab Yohanes 12 ayat 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan hari ini, maka ada dua kalimat kerja, yaitu mendengar dan melakukan firman Tuhan. Merupakan dua pekerjaan kita yang tidak bisa terpisah.
Firman Tuhan cukup membentuk kita menjadi manusia yang bisa mampu melakukan segala pekerjaan kita. Mendengar dan melakukan firman Tuhan merupakan dua pekerjaan yang tidak bisa kita pisahkan. Kenapa? Sebab tidak cukup bagi kita hanya mendengar firman Tuhan, namun harus kita memeliharanya dengan cara melakukannya dalam hidup kita. Yakobus berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Yakobus 1 ayat 22. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus membedakan orang-orang yang mendengarkan firman-Nya dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ia mengumpamakan mereka sama dengan seseorang yang mendirikan rumahnya di atas pondasi yang kuat, di atas batu. Walaupun hujan datang dan diterpa angin, banjir melanda, rumah itu tidak akan roboh karena ada dalam pondasi yang kuat. Kelompok yang kedua adalah orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Ia mengumpamakan mereka sama dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Begitu datang hujan dan banjir, rumahnya akan roboh karena rumahnya didirikan di atas pasir yang tidak tahan dengan pondasi yang tidak bagus. Pada zaman Tuhan Yesus banyak orang yang datang mendengar firman, namun tidak melakukannya. Banyak juga datang mendengar firman Tuhan, tetapi hanya mengintip kesalahan supaya Tuhan Yesus ditangkap. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudara, wajar jika orang yang seperti itu mendapat hukuman dari Tuhan. Tetapi Tuhan Allah mengatakan dalam firman kita hari ini, Yesus datang ke dunia ini bukan menjadi hakim bagi orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya, tetapi untuk menyelamatkan mereka melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Oleh karena itu hendaklah kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk merubah diri, mendengar firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Biarlah kita mendengar dan melakukan firman Tuhan bukan karena takut akan hukuman, tapi melainkan itu tergerak oleh suara hati kita yang terdalam, oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Karena yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan Allah dan memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Kita percaya karena kita mau mendengar. Apa yang kita lakukan ialah apa yang kita dengar. Ketika kita menjadi orang yang percaya, kita mendengar firman Tuhan, tentu
dari dengar-dengaran kita dengan firman Tuhan. Itulah yang menggerakkan kita melakukan firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidup ini. Semakin kita mendengar firman Tuhan, kita yakin kita semakin beriman dan iman kita tumbuh, dan semakin kita bersemangat untuk melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Itulah ajakan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan menyelamatkannya. Kiranya kita menjadi orang Kristen, orang percaya yang diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, untuk dapat melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menuntun kehidupan kami, mengajak kami untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Menjadi pendengar yang baik akan firman Tuhan, yang selalu membuka hati dan pikiran mendengar firman Tuhan, dan orang-orang yang melakukan firman Tuhan, agar buah-buah daripada firman Tuhan yang kami dengar dapat kami rasakan, yang menguatkan kami, memberikan kami semangat untuk melakukan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati firman-Mu hari ini, berkati juga kehidupan kami hari ini. Berikan kami Tuhan petunjuk yang dari Tuhan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, hingga pada saat ini kita harus tetap bersatu untuk melawan penyebaran virus COVID-19 melalui memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhkan kerumunan. Puji Tuhan, Shalom, Horas.